Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidil kaunaini wathaqalain sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri arwahina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa ba'du. Semua para saudara-saudari yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang disertai dengan rintik-rintik hujan, sepuh dan bini sepuh semuanya yang kami hormati dan kami cintai, khususnya kepada pecinta sholawat nariyah yang ada di Kelurahan Terosobo yang kebetulan sekarang bertempat di lapangan Pondok Terosobo Indah. Dalam sekali. Atau suaranya yang kurang bagus dengan tidak seenak masih. Pejabat pemerintah, wah ini mantap ini, dikasih mic yang suaranya memang tidak sebagus tuh teman-teman pecinta sholawat ini. Ya terima kasih nih mic-nya. Pejabat pemerintah khususnya yang hadir di tempat ini dengan segala hormat tanpa bisa menyebutkan nama satu persatunya,
tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada para beliau. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam kali ini kita bisa bersilaturahim, bisa duduk bareng nimbrung dalam rangka malam doa bersama dan sholawat cinta. Yang kebetulan malam ini adalah malam pertama dari tahun 2022. Sekarang tanggal 1 Januari. Dengan harapan doa dan sholawat yang diadakan malam ini, berharap semua umat Muhammad, khususnya pecinta sholawat nariyah, dimanapun berada, utamanya yang ada di tempat ini, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul dikaruniai cinta kepada makhluk yang satu-satunya layak dicintai, yaitu Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini adalah menjadi penting dan menarik. Kenapa kita selalu disuruh bersolawat kepada Rasulullah? Sebab kita ada karena ada Rasulullah. Makanya dengan semua para ulama kita bersolawat ini diharuskan sebelum memulai sholawat harus diniati, bahkan bukan hanya satu niat, beberapa niat. Yang niat pertama adalah mudah-mudahan kita dalam menjalankan sholawat, utamanya sholawat nariyah ini, selalu diberi mahabbah, cinta, trisno kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hal ini harus diletakkan di niatan yang pertama? Orang hidup ini pasti punya rasa cinta. Artinya kalau orang itu sudah dilandasi dengan rasa cinta, maka apapun yang ada, jangankan hanya rintik-rintik hujan, deras sekalipun, kalau orang namanya cinta, mesti datang. Iya. Alhamdulillah. Semoga diterima semuanya. Dikabul oleh Allah. Amin. Allahumma. Makanya cinta ini juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua elemen manusia yang punya akal, punya hati, agar orang ini selalu bisa memposisikan dirinya, terutama di dalam hati nuraninya ada dan tertanam benih rasa cinta.
Jangankan cinta ini kepada Allah via Rasulullah, cinta kita ke sesama manusianya saja, umpama cinta suami dan istri atau sebaliknya, atau cinta orang tua kepada anaknya atau sebaliknya, ini sudah mengeluarkan hal positif yang sangat luar biasa kepada kita dengan adanya rasa cinta. Lah hal cinta ini yang pada akhirnya oleh Allah dikonsep di dalam kitab suci Al-Quran, firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini konsep langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang cinta. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ucapan yang perlu kamu ucapkan Muhammad, fattabi'uni, maka ikutilah kami, saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang kalau cinta kepada Allah tanpa melalui jalur Rasulullah, maka cintanya itu bisa diterima, bisa ditolerir cintanya, bisa ditolerir, bisa diterima cintanya. Cuma cinta itu pada akhirnya endingnya tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang yang berasumsi, yang punya pikiran, andi pikiran. Lengkap ini sudah. Yang punya pikiran berasumsi, emang cinta kepada Allah itu harus melalui Muhammad Rasulullah? Iya. Jawabannya pasti iya. Karena siapapun orang yang cinta kepada Allah tanpa melalui jalur Rasulullah, sehebat apapun orangnya, bisa menciptakan aplikasi seperti apapun fitur yang ada di dalam tentang cinta kepada Allah, tanpa melalui jalur Rasulullah, saya ingin tahu aplikasi itu. Ini bahasanya sudah bahasa milenial ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten, kadang ibu-ibu ya boten ngertos bener. Nggih Bu. Nggih pun, sepunten nih ingkang kathah Bu, sepunten nih. Bahasa rakyat saja sudah, bahasa rakyat. Jangan bahasa yang terlalu serius. Bahasa Madura. Jangan. Bahasa Indonesia aja sambil lalu juga. Biar saya dikira nggak bisa berbahasa Indonesia. Saya orang Indonesia loh. NKRI harga mati untuk saya. Dan untuk kita semua. Amin Allahumma. Amin. Maka dari itu kita dengan sholawatan ini, niatan pertama disuruh diniati pertama itu adalah cinta. Lah sholawat ini ada sholawat cintanya juga ini. Bisa enggak? Kita bareng-bareng. Sholawat, sholawat cinta. Sholawat, sholawat cinta. Salam, salam cinta. Salam, salam cinta.
cinta. Doa cinta, doa cinta. Munajat solawat cinta, munajat solawat cinta. Solawat cinta bersama. Solawat cinta. Salam cinta, salam cinta. Senyuman solawat cinta, senyuman solawat cinta. Tangisan solawat cinta, tangisan solawat cinta. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum, ya ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Solawat cinta, sarang-sarang. Solawat cinta. Senyuman solawat cinta, senyuman solawat cinta. Indahnya solawat cinta, indahnya solawat cinta. Solawat cinta. Sakit ibu-ibu. Solawat sarang-sarang. Solawat cinta. Asyiknya solawat cinta, asyiknya solawat cinta. Tawassul solawat cinta, tawassul solawat cinta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Artinya dengan kandungan lagu ini sambil lalu mengaji ini kan sholawat dan doa bersama ini. Sholawat cinta ya. Ini judulnya memang sholawat cinta tapi masih belum menguasai ya. Ya. Tapi gak apa-apa sudah ke depan. Semoga diberi kecintaan semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diniati pertama adalah kita agar diberi rasa cinta, mahabbah. Mahabbah itu bahasa Arab. Trisno ya bahasa Jawa ya. Love juga bahasa Inggris. Iya, love kan? Lah orang ini kalau sudah rasa cinta tertanam dengan baik khususnya kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang endingnya cinta ini kepada Allah, maka apapun konsekuensinya, apapun yang menjadi perintah Allah, maka orang itu siap menjalankan perintahnya. Amin Allahumma. Sekarang ini banyak orang yang kadang mendengar hayya 'alas sholah, kadang bukan tidak mendengar, cuman karena tidak didasari, dilandasi dengan rasa cinta, maka panggilan kita bersolat itu menjadi tertunda atau bahkan tidak sama sekali. Lah hal ini diniati pertama biar kita mudah dikala ada panggilan Allah atau dengan kegiatan baik seperti malam sekarang ini, asal mendengar langsung nimbrung orang itu, berarti orang itu di dalamnya sudah tertanam rasa alhamdulillah. Semoga semuanya terus diberi rasa cinta kepada Allah lewat Rasulullah. Amin Allahumma. Dengan rasa cinta ini, maka semua apa yang menjadi perintah Allah, dengan happy-nya kita akan menjalani. Happy. Sebetulnya agama Islam itu happy sih sebetulnya. Cuman kitanya saja yang merasa keberatan. Agama paling happy ini tidak ada seperti agama kita, agama Islam. Agama yang lain kurang begitu paham, saya bahkan menerangkan. Cuman yang saya tahu, yang paling happy dengan beberapa sebagian yang saya tahu tentang agama itu adalah agama kita, agama itu agama paling happy. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama, khususnya agama Islam. Tidak ada paksaan. Umpama ada orang sebagian yang dikala diajak sholat, orang itu beralasan, berdalih, saya tidak tahu tentang bacaan sholat Pak. Maka di dalam agama itu ada skedul lain dengan orang yang mengerti tentang bacaan-bacaan sholat itu. Lah ini namanya menerangkan bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama kita terus diberi tuntunan lewat bersolawat menjadi umat Rasulil. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita diakui umatnya bukan saat ini tapi kelak di akhirat. Amin Allahumma. Kalau cinta ini sudah tertanam dengan baik, maka iman seseorang itu mesti akan bertambah. Lah tempatnya iman ini adalah di dalam hati. At-taqwa hahuna. Tempat iman itu adalah tempatnya di dalam. Kenapa Allah menempatkan iman itu di dalam hati? Karena selain di dalam hati ini tidak layak ditempati iman. Wong hati saja sudah yang menjadi pos utama iman sudah kayak begini, benar dengan apa yang didauhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qalbu wi'aun. Hati ini adalah merupakan wadah, tempat, pos yang hanya hati kita, masing-masing kita yang siap menerima tempat, memberikan posisi iman ini hanya di dalam hati. Andai iman ini diletakkan
oleh Allah Subhanahu wa taala di mata kita, kita gampang saja terpengaruh dan terprovokasi. Makanya iman itu tempatnya di dalam hati. Semoga dengan sholawat dan doa bersama ini iman kita terus ditambahi menjadi iman yang kuat, menjadi iman yang betul apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai di dalam hati kita itu menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tertanam dengan baik iman, mahabbah, cinta ini di dalam hati, maka orang itu pasti akan menjadi orang yang husnul khotimah. Husnul khotimah itu apa? Setelah nanti kita meninggal bawa iman dan Islam, bukan hanya itu. Dari start sekarang saja kita hidup, pengennya kita menjadi orang yang husnul khotimah. Yang pertamanya kita ini biasanya tidak berbaik, caranya bertetangga. Dengan sholawat kita diberi husnul khotimah, maka lalu kita selalu berbuat baik dengan tetangga sebelah. Yang pertamanya kita ini umpamanya lama tidak menyapa dengan saudara, dengan barokahnya sholawat kita juga terus dibimbing hati kita, diberi husnul khotimah sampai hati kita itu bisa menerima dan sadar bahwa tidak menyapa selama 3 hari kepada sesama muslimnya adalah mendosa, adalah Kalau umpamanya ada, semoga diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuka hatinya agar selalu menyapa dan berbuat baik kepada sesama umat manusia, utamanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini kita bersolawat, selain oleh para ulama kita disuruh bersolawat, solawat ini sebetulnya disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pentingnya orang bersolawat kepada Allah, maka Allah pun juga bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, semuanya bersolawat kepada Nabi. Artinya apa dengan solawat ini akan menambah kesempurnaan Muhammad? Tidak. Akan menambah keistimewaan Muhammad? Tidak. Muhammad walaupun tidak ada satupun dari umat-umatnya atau dari elemen makhluk yang lain tidak bersolawat kepada Rasulullah, tidak akan mengurangi gridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Muhammad dicipta oleh Allah itu memang tidak ada duanya, hanya satu-satunya Muhammad yang terbaik dan sempurna. Bahkan dari luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Allah sendiri menyatakan, andai saya tidak menciptakan sosok Muhammad, seorang Muhammad, maka tidak ada gunanya dan tidak akan perlu
saya mencipta langit dan bumi serta isi-isinya, termasuk kita semua. Makanya orang yang tidak bersolawat kepada Rasulullah ini ya menurut Roma Irama sungguh terlalu orang ini. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita terus diberi keistiqomahan bersolawat. Amin Allahumma. Apalagi solawat kita yang kemarin selama perjalanan dari Januari 2021 sampai ke akhir Desember 2021 sampai ke Januari sekarang ini, semoga solawat kita terus diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua diberkati umurnya, rizkinya, cucunya dan semua aset-asetnya, semoga selalu mendapat aliran barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di 2022 Januari awal bulan sekarang ini semoga menjadi pertanda bertambah semangat ke depan, solawat kita, kebaikan kita, yang jelek-jelek kita diampuni, sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang sholihin dan sholihat yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi anak cucu yang membanggakan bini sepuhnya, utamanya menjadi anak cucu yang mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, yang membanggakan kelak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Itu sebagian dari perlunya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita niatkan kita, bulatkan niat kita agar kita ini selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan terutusnya Rasulullah, maka kita ini akan menjadi makhluk yang lebih utama daripada makhluk-makhluk yang sebelumnya. Walaupun dibanding dengan makhluk Nabi Adam sekalipun, mesti tidak ada satupun yang menutupi dengan kebaikannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya umat Muhammad. Secara umur umat Muhammad ini paling sebentar. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Dawuhnya Rasulullah, umurnya umatku tidak kurang dari 60 sampai 70. Umpamanya lebih berarti dapat bonus. Alhamdulillah. Umpama kurang, ya semoga husnul khotimah. Amin Allahumma. Karena kemarin-kemarin ini ada, ya sebetulnya soal mati ini tidak harus tua, muda pun, anak-anak banyak yang meninggal. Makanya umpamanya yang kemarin oleh Allah dikasih musibah COVID ini, banyak yang meninggalkan bareng-bareng. Iya, bukan hanya bis rombongan, meninggal pun juga. Iya, tapi rombongan pakai tayu aja, jangan pakai rombongan yang kecil-kecil artinya. Sekarang alhamdulillah sudah bar semua ya. Selesai, semoga terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat yang baik, selalu diberi pertolongan oleh Allah, diberi kesehatan. Amin Allahumma. Lah Nabi Muhammad itu dicipta oleh Allah sebagaimana di dalam lagu-lagu. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala tarannam tu fi salatin
ruku'i wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi. Wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Isi dari lagu ini adalah laulaka, andai tidak ada engkau Muhammad. Laulaka, andai tidak ada engkau Muhammad. Sebaik apapun kehidupan ini, andai tidak ada engkau Muhammad, sebaik apapun kehidupan ini percuma. Sebaik apapun sudah, secantik apapun, seelok apapun orangnya, andai tidak ada Muhammad, maka kita semuanya tidak ubahnya seperti hewan. Bagaimana hewan? Hewan ini hanya bisanya makan, tidur. Lah kalau kita umat Muhammad sudah dicipta, di dalam hati pernah menyatakan bahwa saya menyatakan di dalam diri hati saya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi orangnya itu hanya selalu tidur dan makan, tak ubahnya orang itu seperti hewan. Tapi saya yakin dari cantik dan cakep-cakepnya ini tidak ada yang hanya makan tidur. Amin Allahumma. Mosok rek saulan full turut tok meram tok ya kesoron kan. Iya, keterlaluan itu, terlalu namanya. Iya, sesekali umpama kita bersolawat dalam rangka mensyukuri karena kita diberi nikmat agung, nikmat utama oleh Allah dengan terutusnya Nabi Muhammad dengan bersolawat, maka syukur itu pada akhirnya firman Allah la azidannakum, orang itu akan ditambah. Semoga semuanya terus ditambah dengan sholawatan. Amin Allahumma. Kenapa Muhammad itu memang tidak ada yang lebih dibanding Muhammad. Secara fisik pun tidak ada yang menandingi Muhammad. Umpama para hadirin hadirat sekarang itu ada yang ngefans dengan salah satu selebritis ya, apa namanya, seleb ya, artis ya, seleb baik Hollywood, Bollywood atau Indonesia ini, secantik apapun, secakep apapun, dibanding dengan cakepnya Muhammad, kecil cakepnya itu. Siapa yang paling cantik sudah? Dibanding dengan Muhammad tidak ada satupun. Nabi Yusuf itu sudah paling cakepnya, yang sudah dizikir-zikirkan di mana-mana itu, dibanding dengan tampannya Muhammad, gak sepiro.
cakapnya Nabiullah Yusuf itu enggak sepiro, enggak seberapa dibanding cakapnya Muhammad sallallahu alaihi. Lalu seperti apa Muhammad ini Kiai? Saya juga tidak tahu. Semoga, karena repot memang untuk dicontohkan, digambarkan itu, jangankan sekelas saya, sekelas kita semua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini kalau ditanya oleh para sahabat yang tidak pernah melihat langsung dengan wajah Rasulullah, Abu Bakar ini sulit untuk menggambarkan seperti apa Rasulullah, karena tidak ada sejarah yang sampai saat ini tidak berubah mulai dari lahir sampai orangnya meninggal pun. Sejarah itu tidak ada yang direvisi atau bahkan diamandemen, tidak ada. Umpama sekarang di salah satu warga Pondok Indah ini, Trosobo ini, ada yang paling cakep, paling tampan, paling cantik. Setelah orangnya meninggal berubah. Cerita itu pasti akan berubah. Iya kan? Itu orangnya memang cantik, cuman sayang. Pasti ada perubahan itu. Orangnya memang cakep, memang bintang sih di Pondok Indah ini. Saya tahu sendiri, memang bintang dulu. Cuman setelah akhir-akhir pasti ada perubahan itu. Lah yang tidak ada perubahan dari sejarah itu secara fisik hanya Rasulullah sallallahu alaihi, mulai dari lahir atau bahkan bukan hanya dari lahir, mulai sebelum dicipta langit dan bumi ini, Rasulullah hidungnya itu seperti huruf alif. Ada enggak? Ini kan sudah kayaknya ha, kayaknya bukan hanya dot, ha ini. Kalau Rasulullah itu hidungnya dari sebelum langit dicipta sampai ke kiamat, sampai sekarang, apalagi sekarang sampai ke kiamat atau sampai kelak di akhirat, hidung Rasulullah itu sejarahnya tetap tidak akan berubah. Itu sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi. Muhammad memang sempurna dan memang paling sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Cerita itu dari awal sampai akhir secara fisik Muhammad itu tidak ada perubahan. Iya sayang, lek wis kape mati iku irungi bengkok ini. Loh, gak ono ceritane Rasulullah itu, gak ono sampai saat ini. Rasulullah itu tetap di dalam tiba itu alifiyul amfimimiyul sampai saat ini tidak ada ceritanya. Makanya orang yang memuja Rasulullah itu pasti terpuja dan dipuja pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu sulit untuk memuja, ya orang kalau memuja Rasulullah pasti orang itu terpuja dan dipuja oleh Allah. Beda dengan kita itu memuja kepada seseorang atau saudara kita atau teman kita. Kadang memuja teman kita itu karena kaya. Selama kaya dan kayanya itu kita terus diberi, dikasih, dikei, ya orang itu pasti memujanya. Kalau sudah, tapi perlu diingat, dunia itu fluktuatif ya, fluktuatif, bulat, dunia itu bulat. Kadang ada di atas, kadang juga ada di, iya, itu dunia namanya. Jadi umpamanya kita memuja seseorang karena kekayaannya, karena kita selalu dikei, ya, diberi,
dikasihani, wajar. Tapi kalau pemuja Muhammad itu, walaupun kita kapanpun dan dimanapun, bahkan di akhirat, orang itu pasti akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Umpama kita memuja karena jabatan seseorang itu tinggi, selama jabatannya tinggi boleh orang itu dipuja. Tapi jabatan itu sehebat-hebatnya, jabatan itu tidak akan abadi sampai ke akhirat atau bahkan sampai ke surga. Tidak akan. Pasti ada durasinya, ada masa jabatannya. Umpama jabatan bupati umpamanya. Bupati hanya 5 tahun saja. 2 periode berarti 10 tahun. Selesai sudah. Selama menjadi bupati mungkin dipuja oleh orang Sidoarjo. Tapi setelah jadi bupati, oh gak paten pak. Laupo kabeh ngamen sepean pak. Ya kan? Kadang ada ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Lah tapi pemuja Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda dengan pemuja-pemuja lainnya. Orang itu pasti dipuja, Allah pun juga memuja dengan orang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara fisik. Secara khuluk, secara kholqiyahnya Rasulullah itu tidak sama dengan yang lain. Secara kholqiyahnya, wong di dalam kandungan ibunya Sayyidah Aminah itu beda dengan ibu-ibu yang mengandung kemarin itu. Beda. Sampai ke proses persalinannya pun Muhammad itu tidak sama dengan proses persalinan ibu-ibu yang sekarang. Dimanapun. Bagaimana proses persalinan Muhammad ini adalah limited edition. Tidak ada satupun, hanya proses Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu Sayyidah Khadijah itu melahirkan Muhammad. Kenapa? Biar Muhammad itu tidak sama dengan yang lainnya, maka proses persalinan Muhammad dari ibunya Muhammad, Allah itu menurunkan 2 perawat dari surga. 2 perawat min huril jinani tabaddata, 2 perawat dari surga. Ada enggak di Pondok Trosobo ini? Pondok Indah Trosobo itu yang langsung didatangi oleh peri. Wonten sing ditekani peri. Lah yo teng kali-kali mriko mosok peri teng lapangan. Peri nih teng kali-kali, tapi wonten TV. Peri yang sebetulnya itu bukan itu sebetulnya, cuman bayangan saja. Peri itu kalau anak-anak ya karena sudah dikadung difilmkan sekarang kan, disenetronkan. Peri itu sebetulnya ya bukan bersayap seperti, masa peri bersayap? Kadang ya ngapunten ini, kadang pakai hanya kemben, orang Madura bilang gitu, ada pakai kemben, pakai BH aja. Mana ada bidadari pakai BH? Nggak ada. Terus terang dimanapun sudah. Sampean tahu apa yang ada di dalam surga itu, mala ainun ro'at, nggak bisa dilihat oleh mata, ya kan? Wala udhunun sami'at, tidak bisa didengar telinga, wala khotara bibal, tidak bisa dibayangkan di dalam hati. Itu isinya namanya bidadari. Lalu ada orang yang nanya, bidadari itu laki apa perempuan? Tergantung yang mau make. Kalau yang masuk surga laki berarti bidadari perempuan, berarti bidadari ini perempuan. Kalau yang masuk seperti saya, lah kalau umpamanya diartikan bidadari itu hanya perempuan, ya enak yang laki-laki. Ibu-ibu kebagian apa bu? Lah kula kebagian apa nih kiai? Wonten surga.
Nggih ibu-ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bayangan peri itu tidak seperti yang di TV itu, di sinetron, enggak seperti itu. Lah Muhammad waktu Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aminah itu dilahirkan, itu dengan Allah menurunkan bidadari. Sampean bayangkan sudah. Oh seperti nang sing anu tak mudun nang kali iku. Kupu-kupu, ngoten. Lah sanes niku kupu-kupu. Sanes bidadari niki. Niku sanes bidadari. Bidadari itu ya itu sudah isi surga bidadari. Saking spesialnya, limited edition Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita itu. Setelah Sayyidah Aminah itu lahir, proses itu dibantu oleh 2 bidadari. Bidannya pun juga beda dengan bidan-bidan, enggak seperti bidan delima yang sekarang. Ada enggak bidan delima sekarang di sini? Juga masih kan? Sama aja di sini bukan provinsi Jawa Timur apa? Sama kan? Ada bidan delima ibu-ibu. Bapak-bapak boten siaga niki. Boten bapak siap antar jaga. Boten ngertos pun napa wonten sing siaga apa delima. Wah boten ngertos yai. Sampai anu mas nanya kepada ibu-ibu, ada bidan delima kan? Lah bidannya Sayyidah Aminah itu adalah Sayyidah Maryam dan Siti Asiyah, Sayyidah Asiyah. Makanya Muhammad itu adalah makhluk yang paling sempurna. Tidak ada satupun yang lebih sempurna dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita dengan kesempurnaan Muhammad, semoga kita terus diakui dan menjadi umat yang sempurna dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Dan semoga yang berkumpul kali ini terus diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan zahiran wa batinan, dan kelak sampai ke akhirat masuk ke rombongan para aulia dan sholihin di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang berkumpul saat ini semoga mendapat barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bini sepuh kita yang sudah mendahului kita juga diampuni dosa-dosanya. Kita yang berkumpul saat ini semoga selalu diberi pertolongan, bisa berkumpul di tempat-tempat baik dimanapun dan kapanpun, bisyafaati Rasulillah wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita bersolawat naria bersama-sama sekali saja. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa
husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak kulli ma'lumin lak ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لمسر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى عند تحرير الصدور
أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلام وجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبات المقام المحمود الذي وعدت يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فأيوان ما ينزل وارحمنا به يوم استشفي به الخلائق فترحمها اللهم إنا نسأل بجاه هذا النبي المصطفى وآل أهل الصدق والوفا كلنا معينا ومصفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار كفر عنا الذنوب والأوزار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف الأخطار وجمع بيننا وإياهم والحاضرين وجمع صلوات نارية وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان واليسر وارحمنا برحمتك إنك أنت العفو الغفار يا غفار اللهم يسر لنا زيارة الحرمين الشريفين وزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرات بعد مرات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه اللهم علمنا علم الشريعة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين بحق يا رب فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام مبلغ المختار عنا من صلاة وسلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم يا الله يا الله يا رسول الله يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله انظر إلى جمع صلوات النار يا رسول الله انظر إلينا
majtama'na ya Rasulullah. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma ighfir li Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعانا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. استعني من الصراط المستقيم صراط الذين Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah